Berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semuanya sehat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun teks ulasan. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak mempelajari materi hari ini, anak-anak diharapkan dapat mengetahui cara menyusun teks ulasan. Dan yang kedua, dapat menyusun teks ulasan. Nah, anak-anak, cara menyusun teks ulasan yang pertama yaitu memilih topik atau objek yang hendak diulas. Apa saja objek yang dapat kita ulas? Di pertemuan awal Ibu sudah menjelaskan, dan kali ini Ibu mengulang apa saja objek yang bisa kita ulas. Bisa novel, bisa drama, bisa puisi, bisa lukisan, bisa buku pelajaran, bahkan bisa lagu. Cara yang kedua yaitu menentukan dan mencatat identitas karya yang akan dibahas. Jika kamu memilih novel, maka yang harus kamu cari adalah identitas dari novel tersebut. Apa saja yang termasuk identitas? Judul dari novel, nama penulisnya, terus penerbitnya dari PT apa, jumlah halaman, bahkan ketebalan dari novel tersebut. Cara yang ketiga yaitu mencatat hal-hal yang menarik tentang karya yang akan diulas. Cara yang berikutnya, yang keempat, yaitu menganalisis dan menentukan kelebihan dan kekurangan karya yang akan diulas. Dengan cara seperti apa? Kita harus membaca terlebih dahulu. Misalnya contohnya novel. Novel tersebut kita harus mengetahui isinya, baru dapat kita beri nilai. Jika kita sudah membacanya, tentu kita bisa menemukan
kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Salah satu contoh, misalnya bagian fisiknya yang kita nilai. Novel ini sampulnya bagus, menggunakan kertas yang berkualitas. Ukuran hurufnya tepat dan dapat dibaca. Bagian dalamnya bagaimana? Kelebihan bagian dalam, apakah mengandung nilai-nilai moral? Contoh misalnya, novel ini sangat bagus untuk dibaca oleh semua kalangan, terlebih kalangan pelajar, karena isinya banyak mengandung nilai-nilai moral. Atau contoh kelebihannya, contoh kelebihan dari novel, contohnya misalnya menggunakan gambar ilustrasinya hitam putih. Lebih banyak menggunakan bahasa yang kurang dimengerti, atau lebih banyak menggunakan bahasa daerah. Itu contoh dari kekurangan. Cara yang berikutnya yaitu kita mengambil simpulan dan saran. Bagaimana cara kita membuat simpulan? Kita melihat dari kelebihan dan kekurangan teks tersebut, atau kelebihan dan kekurangan dari karya yang kita ulas. Sarannya jelas, apakah karya ini layak atau tidak untuk dinikmati oleh banyak masyarakat, oleh orang banyak, oleh masyarakat pada umumnya, ataukah novel ini, contoh ya, novel ini hanya dapat dibaca oleh orang dewasa. Itu contoh memberikan saran. Nah, jadi anak-anak, itulah cara menyusun teks ulasan. Dan bagaimana cara kita menuangkannya ke dalam sebuah catatan, ke dalam sebuah teks. Nah, caranya adalah menyusun data-data yang diperoleh sebelumnya sesuai dengan struktur teks ulasan. Sesuai dengan struktur teks ulasan. Misalnya judul. Ingat, kamu harus menentukan judul ulasan yang kamu ulas, bukan judul dari karya. Judul dari karya masuk ke dalam bagian identitas karya. Setelah kita menentukan apa judul ulasan yang kita buat nanti, lalu kita masuk ke dalam bagian identitas karya. Kalian harus menulis identitas karya, misalnya judul dari karya tersebut, nama penulisnya, penerbitnya, ketebalan bukunya, dan sampai jumlah halaman.
dari buku tersebut jika buku ataupun novel yang dinilai. Nah, setelah itu kita membuat orientasi atau sinopsisnya, gambaran secara umum. Setelah itu kita masuk ke dalam bagian tafsiran atau evaluasi, yaitu kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut, dari karya tersebut. Dan yang terakhir, harus mengambil simpulan dan memberikan saran. Cara yang kedua yaitu perhatikan penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Baik anak-anak, sekian penjelasan Ibu tentang bagaimana cara menyusun atau bagaimana cara menulis teks ulasan. Dengan berakhirnya penjelasan Ibu ini, berakhir pula kita mempelajari tentang teks ulasan. Oleh karena itu, anak-anak, belajarlah dengan sungguh-sungguh, membaca lebih banyak agar kamu dapat menyusun teks ulasan ini dengan baik. Jika kamu menulis teks ulasan berupa novel, berupa buku pelajaran, maka kamu harus menguasai dulu atau kamu harus membaca keseluruhan dari isi buku tersebut. Setelah itu baru kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari karya yang kita ulas. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan anak-anak agar dapat menjaga kesehatan. Hindari keluar rumah jika tidak perlu atau jika tidak penting. Gunakanlah masker dan taatilah protokol kesehatan demi keselamatan diri kita maupun orang lain. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi dan salam